Kamu tidak tahu siapa dia. Bagaimana jika aku tidak mau melepaskannya? Damar berkata sambil tersenyum. Aku telah menegosiasikan harga dengan mereka. 20 juta semalam. Hari ini aku punya cukup uang. Jika kamu mau, kamu bisa mengantre dan kembali besok. Kata-katanya membuat Arif dan si kembar sedikit tercengang. Mereka lalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Arif menangkap rokok di tangannya dan menatap Damar dan berkata, orang ini benar-benar tidak kenal takut. Ia berkata sambil menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan. Benar juga, orang biasa sepertimu. Berpikir bisa melawan lebih dari selusin gangster sendirian dengan tangan kosong sudah sangat luar biasa. Tapi sayang. Damar masih berdiri di sana sambil tersenyum. Kamu masih punya waktu untuk sebatang rokok lagi. Mari kita bicara tentang kata-kata terakhir. Dan cara yang paling baik untuk mati. Kata Arif sambil tersenyum. Mati. Damar mengerutkan kening. Ada yang menyuruhmu untuk membunuhku. Apa kamu baru merasakannya sekarang? Arif memandang Damar dengan jijik dan berkata, ada orang yang berani membayar 30 miliar. Tapi kupikir sekarang hidupmu tidak berharga 30 miliar, namun akan tetap kubereskan sekarang. Waktu kamu tinggal setengah batang rokok lagi untuk bicara tentang kata-kata terakhir. Peringkat keempat tertinggi pembunuh bayaran, manusia angin Arif Armada, kan? Kata Damar tiba-tiba. Kata-kata Damar membuat mereka bertiga kembali tercengang. Ekspresi Arif sedikit berubah, dan perlahan menahan rokok yang dia taruh di mulutnya. Dia menatap Damar, matanya dalam dan berkata, kamu pernah berhubungan dengan orang-orang di dunia pembunuh bayaran. Apa kamu berhubungan waktu di penjara? Damar tidak menjawab, tetapi tersenyum dan bertanya, kamu tidak perlu khawatir, sekarang giliranku untuk bertanya. Siapa yang memintamu untuk membunuhku? Jujur saja, aku bisa membuat kematianmu lebih mudah. Hah, mata Arif menyiratkan cahaya dingin tiba-tiba. Di antara si kembar cantik, Beka sepertinya merasa ada yang tidak beres. Dia menelan ludah di mulutnya dan berkata, kapan kamu tahu? Siapa kamu sebenarnya? Damar tersenyum kecil, masih meletakkan tangannya di pinggang lembutnya, dan berkata sambil tersenyum. Dengan level kecantikan sepertimu, undangan seperti itu, pasti tidak ada yang bisa menolak. Tapi kamu mengabaikan satu hal, kamu sangat cantik, kembar lagi. Jika hanya benar-benar untuk uang, tidak ada yang tahu berapa banyak orang kaya akan menghabiskan banyak uang untuk membayarmu. Buat apa kamu mengambil inisiatif untuk berdiri di jalanan dan menarik pelanggan? Arif ketika bepergian di sampingnya pasti ada dua wanita kembar yang sangat cantik, jadi tidak sulit untuk membayangkannya bukan? Damar berkata sambil tersenyum. Jadi yang ingin kutanya sekarang adalah siapa yang menyuruhmu membunuhku? Anthony, Hans Ardiansyah. Arif tiba-tiba tersenyum kecil dan berkata, anak muda, tenang saja. Karena aku tahu bahwa aku berada di urutan keempat dalam peringkat pembunuh bayaran, aku berani berbicara di sini. Apakah kamu ingin tahu siapa yang memintaku untuk membunuhmu? Tunggu saja, kamu sebentar lagi akan mati baru ku beritahu. Setelah berbicara, dia menjentikkan jarinya. Puntung rokok di tangannya langsung menyerang Damar. Ada jarak sekitar 20 meter antara dia dan Damar, namun dengan kekuatan jari-jarinya yang kuat, sungguh sangat terasa. Damar mengangkat tangannya sedikit, menepuk pantat kedua wanita itu dan berkata, kalian berdua tidak boleh melakukan apa-apa. Tenang saja, aku akan membayarmu ketika ini selesai. Seperti yang dia katakan, dia melangkah dan hanya dalam satu langkah, seperti bola meriam yang ditembakkan, dia berada di depan Arif dalam sekejap. Pada saat yang sama melemparkan pukulan. Cepat sekali, Arif dengan cepat menghindar ke samping. Pukulan Damar mengenai mobil saat itu, bagian mobil yang dipukulnya langsung masuk ke dalam. Tingkat dewa, seru Arif. Keringat dingin langsung menyebar ke seluruh dahinya. Tangan di pinggangnya dengan cepat menarik belati keluar. Boom. Pada saat ini, Damar datang lagi, dan sambil memegang lengannya, dia merasa bahwa dia terbang dari tanah. Boom. Apa? Jeritan dan suara jatuh ke tanah bergema pada saat bersamaan. Dia berguling di tempat, berhasil mengeluarkan belati. Sambil melihat tak jauh dari sana si kembar berteriak tolong. Terlihat raut wajah bingung dari kedua wanita itu. Ketika Arif mengucapkan kata tingkat dewa, mereka ketakutan. Mereka berada di Red Lotus dan mereka tahu persis apa arti kata tingkat dewa. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan memilih untuk melakukannya. Pada saat itu, sebuah suara lembut terdengar tidak jauh. Segera setelah itu, sejauh pandangannya, sosok dalam gaun merah berjalan perlahan. Red Rose. Arif berjongkok di tanah memegang pisau dan berkata dengan wajah ketakutan, kamu kenal dia. Apa yang terjadi? Kakak, karena kamu tahu Red Rose, maka kita berteman. Ini salah paham, aku bisa memberitahumu siapa yang memintaku untuk membunuhmu. Damar menyipitkan matanya dan berkata, oh.
Siapa itu? Pak Hengki dari keluarga Ardiansyah Kota LH. Dia memintaku untuk membunuhmu, kata Arif cepat. Damar sedikit terkejut. Pak Hengki ingin membunuhnya. Jelas karena sesuatu 9 tahun yang lalu, dan dia tidak ingin Damar mengungkapkan kebenaran 9 tahun yang lalu. Jadi ternyata dia. Damar mengelus hidungnya. Arif menghela napas lega dan berkata, ya, saudaraku, Red Rose dan aku sama-sama dari Red Lotus. Semua ini salah paham. Kita semua berteman. Teman. Damar sedikit menyipitkan matanya. Orang Red Lotus, semua pantas mati. Dengan itu, dia berjalan ke arah Arif selangkah demi selangkah. Wajah Arif berubah liar dan berkata, aku sudah memberitahumu siapa yang memintaku membunuhmu. Aku bilang kalau kamu memberitahuku, aku akan melepaskanmu pergi. Damar menyipitkan mata dan berkata dengan nada mengejek. Jadi ternyata dia. Damar mengelus hidungnya. Arif menghela napas lega dan berkata, ya, saudaraku, Red Rose dan aku sama-sama dari Red Lotus. Semua ini salah paham. Kita semua berteman. Teman. Damar sedikit menyipitkan matanya. Orang Red Lotus, semua pantas mati. Dengan itu, dia berjalan ke arah Arif selangkah demi selangkah. Wajah Arif berubah liar dan berkata, aku sudah memberitahumu siapa yang memintaku membunuhmu. Aku bilang kalau kamu memberitahuku, aku akan melepaskanmu pergi. Damar menyipitkan mata dan berkata dengan nada mengejek. Di belakang, mata indah si kembar terbelalak kaget. Orang ini adalah Night Watcher Zero. Mereka terperangah. Saat menerima pekerjaan ini, mereka mengira Damar hanya orang biasa dengan sedikit kemampuan bela diri dan kuat. Tapi sekarang, setelah mereka tahu bahwa orang ini adalah Night Watcher Zero, jangankan 30 miliar, beri mereka 30 triliun pun mereka tidak berani untuk mengambil pekerjaan ini. Tubuh Arif mulai gemetar. Dia bahkan melepaskan perlawanan dan menatap Retro lalu berkata, kamu ternyata bekerja sama dengan Night Watcher Zero. Jika pemimpin tahu mereka tidak akan membiarkanmu. Dia tidak berani keluar. Buat apa aku takut padanya? Red Rose berkata sambil tersenyum. Aku mungkin saja tidak bisa menariknya keluar. Padahal Damar sangat ingin membunuhnya. Damar bergidik mendengar kata-kata ini. Wajah Arif sangat ketakutan sehingga dia mengertakkan gigi dan berkata, bagaimana caranya agar kamu bisa melepaskanku pergi? Melepaskanmu. Damar mengerutkan kening, memikirkan sesuatu dan berkata, tergantung suasana hatiku. Sekarang ajak aku menemui Pak Hengki. Arif tertegun, namun tidak berani membantah. Damar berjalan ke arah si kembar yang gugup sambil tersenyum, melingkarkan satu tangan di pinggang dan berkata, kalian juga temani aku dulu. Tubuh kedua wanita itu menegang, tetapi mereka tidak berani melawan. Red Rose tersenyum pada Damar dan berkata, kalau begitu aku pergi dulu. Damar mengangguk dan masuk ke mobil sambil memeluk kedua wanita itu. Arif tidak berani melawan, dan mengemudi dengan baik di depan. Damar dan kedua wanita itu duduk di barisan belakang. Setelah naik, Damar mengeluarkan ponselnya dan mengirimi Tirta pesan dan berkata, nanti kita bertemu di tempat kemarin saat mengantar Wadi, aku membawakanmu hadiah besar. Ya, dia berniat memberikan Arif kepada Night Watcher. Arif, yang memiliki status lebih tinggi dari Red Rose di Red Lotus, seharusnya punya banyak informasi yang bisa digali. Setelah setengah jam, mobil tersebut berhenti di depan sebuah villa keluarga tunggal. Wajah Arif pucat. Setelah mobil berhenti di pintu, dia mengeluarkan teleponnya dan berkata, aku akan meneleponnya sekarang. Setelah berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Setelah menelepon, Arif turun dari mobil dan berdiri di dekat jendela. Tak lama kemudian, pintu villa terbuka, dan Pak Hengki yang mengenakan baju tidur keluar dari villa. Setelah melihat Arif, dia tampak senang dan bertanya, sudah selesai. Wajah Arif terlihat tidak baik. Dan Pak Hengki melanjutkan, bagaimana, apakah ditangani dengan bersih? Pada saat itu, jendela mobil di depannya tiba-tiba turun perlahan. Damar tersenyum dan bertanya, bagaimana menurutmu? Begitu melihat Damar, wajah Pak Hengki tiba-tiba berubah. Sialan. Pada saat yang sama, Arif langsung menamparkan wajahnya dan memaki, apa kamu ingin mencelakakanku? Bersambung.